saya cukup lihat bahwa di daily time frame ini kita ada fair value gap ya yang terbentuk di area sekitaran 97.500 sampai area 102.000. Saya kasih box warna hijau di sini, teman-teman bisa lihat ini ada area gap yang terbentuk. Biasanya dia nanti akan isi gap dulu untuk kembali lanjut naik lagi seperti itu. Kita sudah 2 kali breakdown dari strukturnya. Teman-teman bisa lihat untuk line chartnya juga kelihatan ya. Breakdown ini change of character, lalu break of structure lagi di bawah ini. Jadi semua pullback yang terjadi, saya masih asumsikan itu merupakan koreksi untuk kita bisa cari long di semua koin ya, terutama bukan di Bitcoin aja. Bitcoin, Ethereum, dan juga altcoin itu juga masih memberikan peluang yang cukup menarik untuk aku saat ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, bantu saya untuk capai 15 likes. Nanti kalau 15 likes kita akan adakan live streaming secepatnya ya. Oke, langsung aja kita akan update untuk cryptocurrency ya, Bitcoin, Ethereum, dan juga teman-teman yang lainnya, altcoin, dan USDT dominance dan kawan-kawan ya. Nanti kita akan coba cek satu-satu semuanya secara lengkap, jadi pastikan teman-teman tonton sampai habis dan let's go, langsung aja kita akan coba cek. For Bitcoin dulu yang pertama, untuk di daily time frame ya, teman-teman bisa lihat di sini untuk daily time frame saya cukup lihat bahwa di daily time frame ini kita ada fair value gap ya yang terbentuk di area sekitaran 97.500 sampai area 102.000. Saya kasih box warna hijau di sini, teman-teman bisa lihat ini ada area gap yang terbentuk. Biasanya dia nanti akan isi gap dulu untuk kembali lanjut naik lagi seperti itu. Jadi kenapa kok harus mengisi gap dulu? Yang pertama itu ada area imbalance ya. Yang kedua kita baru 1 kali push ke atas ya, ini belum ada koreksi sama sekali. Jadi ekspektasi kita harus ada koreksi dulu sebelum bisa lanjut lagi. Tapi apakah market ini bisa untuk lanjut lagi? Jawabannya bisa ya. Karena ini kita masuk dalam wave 5 sebenarnya. Wave 5 itu biasanya pergerakannya bisa agak panjang sedikit ya. Kalau kita tarik secara Fibonacci, secara target, teman-teman bisa coba cari untuk area eksternalnya ada 1618. Kita akan coba tambahkan 2618, ini area maksimal ada di 106.000. Tapi apakah kita bisa sampai sana? Nah, teman-teman bisa lihat ya, biasanya wave ketiga ini tidak lebih panjang daripada wave 5 ya. Wave 5 ini tidak lebih panjang daripada wave ke-3 seperti itu. Jadi maksimal harusnya ada di bawah 109.000. Setelah itu kita harus koreksi dulu ke bawah gitu. Dan juga disclaimer on buat teman-teman semua bahwa video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun jual. Jadi teman-teman harus lakukan analisa ulang lagi secara mandiri ya. Koreksi ke bawah ini untuk apa? Untuk mencari area koreksi di wave yang lebih besar. Jadi secara overall kita masuk dalam 5 wave rally. Wave pertama, wave kedua, nanti ada wave ketiga yang paling panjang biasanya. Nanti kita akan mencari all time high lagi di sekitaran 125.000 itu bisa tercapai ketika kita sudah mencapai area koreksi yang maksimal seperti itu. Koreksi maksimal itu kapan? Ya nanti kita lihat, mungkin koreksinya di time frame 4 jamnya akan membentuk EBC correction seperti ini di 95.000. Nanti kita akan coba cek. Kenapa? Karena sekarang masih belum ada tanda-tanda untuk koreksi untuk Bitcoin-nya seperti itu. Jadi kurang lebih itu. Untuk time frame daily-nya saya melihat ada potensi kita untuk koreksi dulu. Even memang kita sekarang lagi membentuk rally, base rally kembali ya, ada potensi untuk rally lagi seperti sebelum-sebelumnya. Tapi saya masih optimis bahwa area sekarang merupakan area all time high. So, nggak ada salahnya kalau kita prepare untuk koreksi dulu untuk sementara waktu seperti itu. Jadi itu aja untuk update dari daily time frame-nya. Dan kita turun ke 4 jam time frame. Di 4 jam time frame-nya teman-teman bisa coba lihat, kemarin kita sempat breakdown dari area channel yang terbentuk. Setelah itu kita kembali menguat lagi dan kita akan coba tandai ya untuk area pentingnya. Sekarang ini area 104.900, ini merupakan area resisten utama yang perlu dipertahankan apabila kita ingin mencapai koreksi yang lebih dalam lagi. Kalau kita tembus lagi berarti ini memang valid, kita membentuk high yang baru dan skenario koreksi kita ke 95.000 itu invalidasi seperti itu. Lalu kalau kita koreksi ya, jawabannya kita potensinya kemana seperti itu ya buat teman-teman yang bertanya. Ada area gap yang paling dekat ya. Ini sebenarnya ini ada gap juga, tapi saya lebih confident bahwa kita ada potensi untuk isi gap yang lebih jauh lagi, sekitaran di 98.600 sampai 97.400 ya. Ini ada area potensi yang dituju untuk Bitcoin kalau memang dia koreksi. Jadi masih ada potensi penurunan sekitar 5% ke bawah segitu kurang lebih ya. Ini merupakan area yang cukup rasional, higher high, higher low untuk lanjut higher high lagi. Karena kalau kita tarik secara Fibonacci sebenarnya teman-teman bisa coba cari ya untuk area koreksinya masuk di area golden ratio kita 62% seperti itu. Jadi ini merupakan area sweet spot untuk kita bisa kembali untuk cari-cari posisi lagi atau cari-cari posisi untuk long ya, mungkin di futures atau mungkin teman-teman yang cari di spot itu juga masih oke untuk teman-teman cari kalau memang kita dikasih. Area terbaiknya ada di sini. Ini merupakan area the best untuk teman-teman lakukan reakumulasi lagi ya. Ini area 94
95.000, kurang lebih seperti itu, 9495 ya. Ini merupakan area paling baik. Jadi ada dua area yang teman-teman bisa persiapkan. Yang pertama 9897, yang kedua 9495.000. Jadi dua area ini area koreksi untuk time frame 4 jamnya. Di time frame daily-nya teman-teman bisa lihat ya, 94.000 juga ada di area perbatasan support resisten sebelumnya. Support, ini support berkali-kali ya, dia bertahan di atas area support 9495. Lalu ketika jebol dia juga menjadi resisten sekali, setelah itu kita breakout, retest lagi juga yang kesekian kalinya, dan ketika kita masuk lagi ke 9495 ada potensi untuk reject naik kembali ke atas, seperti itu. Di daily time frame-nya juga mengkonfirmasi bahwa area tersebut untuk area penting ya, support resistennya. And then how untuk di time frame yang lebih kecil, misalnya di 1 jam. Ini sudah selesai semua ya untuk prosesnya, jadi kita hapus dulu. Di 1 jamnya teman-teman bisa coba cek. Saya akan hapus dulu ya semuanya. 1 jamnya teman-teman bisa lihat ya, di sini ini area high yang perlu dipertahankan ya kalau kita ingin koreksi ke bawah. Ada potensi memang untuk sweep liquidity dulu, sweep. Jadi sweep itu seperti ini, breakout lalu tapi ternyata hanya doji ya seperti ini, lalu dia gagal untuk close di atas itu, lalu dia drop ke bawah dengan signifikan, mungkin membentuk double top, itu juga bisa satu potensi skenario. Tapi yang saya lihat ini merupakan area konfirmasi validasi kita di 101.600. Ini merupakan area validasi kita. Kalau kita jebol dari situ, maka kita masuk dalam fase koreksi yang lebih dalam lagi, maybe ke 9897, 9495 seperti itu ya. 101 ini bisa diperhatikan, 101.600 ini bisa teman-teman jadikan sebagai area penting untuk saat ini gitu ya. Untuk di time frame 1 jamnya saya melihat masih ada potensi di sini ya. Ya, ini sudah change of character ya. Kita sudah change of character di sini, dan ini area break of structure-nya untuk time frame 1 jamnya. Ini sudah change of character. Jadi menurutku sih kalau di time frame yang lebih kecil kita masih tunggu untuk konfirmasi untuk drop lagi ke bawah seperti itu. Jadi ya time frame 1 jam ya, kita lihat maksimalnya. Untuk time frame 4 jamnya saya melihat masih ada potensi untuk turun di areanya. Area teman-teman bisa coba cek di sini 104.900 atau 105 lah ya, kita boleh bulatkan. Ini menjadi area invalidasinya seperti itu ya. Lalu di 30 menitnya mungkin kalau teman-teman yang mencari short ya, sekarang sudah lumayan premium untuk harganya. Oke sebenarnya di sini. Teman-teman yang cari short posisi ya, saya akan coba bantu untuk cari setup. Nah, 79 ini area premium. Jadi nanti kalau dia memang koreksi lagi, misalnya membentuk retracement ke atas dulu ya, misalnya retracementnya ke 103 104.000, teman-teman bisa coba cari short dengan stop lossnya mungkin di atas itu. Teman misalnya setupnya seperti ini ya, cari short seperti ini dengan target pertama di area break of structure-nya 1/2. Target keduanya teman-teman bisa targetkan yang lebih dalam lagi, misalnya di 100.000 ya, itu juga bisa. Lalu teman-teman follow the structure juga bisa nanti seperti itu. Nanti kita akan coba update aja di time frame yang lebih kecilnya, mungkin di live trading atau di ya ketika kita nanti mungkin misalnya ada setup yang menarik, saya akan update di Discord seperti itu. Kalau sekarang sih masih belum ya. Potensinya saya lihat masih ada potensi untuk kenaikan dulu, retracement. Ini menjadi area yang cukup menarik untuk short di time frame yang lebih kecil seperti itu. Kurang lebih itu untuk Bitcoin-nya, and then kita move ke Ethereum ya. For Ethereum saya akan masuk ke 1 hari dulu, one daily. Di daily time frame kita sudah valid untuk change of character di sini ya. Jadi sudah valid untuk kembali reversal bullish untuk Ethereum. Weekly-nya pun juga sangat bagus untuk closing-nya, dia membentuk engulfing di sana. Monthly-nya pun juga sama, ada bullish engulfing di sana. Jadi ya punya Ethereum ya bisa coba cari untuk retracement koreksinya ke bawah dulu. Jadi untuk area fair value gap-nya yang paling dekat untuk potensi di 7, ini ada fair value gap. Di sini ada fair value gap juga yang besar. Jadi ada dua area, teman-teman bisa coba cari untuk area tersebut ya ketika ada koreksi ke bawah. Tapi menurutku kalau koreksi ya yang paling rasional ya 2200 itu paling rasional. Ya. Gap ini nggak harus diisi ya. Untuk gap yang paling besar ini kan gap momentum ya. Jadi ya kalau nggak diisi sih nggak apa-apa. Tapi kalau diisi itu lebih bagus gitu. Karena memang area koreksi kita 60%-nya cukup jauh. Ada di sekitar 1800-an. Saya nggak yakin kalau itu bisa dituju. Kalau untuk Ethereum. Karena memang momentumnya kuat. So kita bisa coba cari untuk area yang cukup lebar di daily time frame. 2315 sampai 1850 ini area untuk daily time frame-nya, range untuk area akumulasinya. Nanti kita akan coba cari yang lebih detail di time frame yang lebih kecil. Misalnya di 4 jam ya. Di 4 jamnya kita akan coba cek. Bentar ya.
Untuk 4 jamnya, teman-teman bisa coba lihat ya. Ini area yang sudah saya tandai sebelumnya. Ini area ini bisa coba dipantau. Ini area support 2289. Lalu area support berikutnya, ini ada gap-gap yang banyak ya. Sudah dia naik dengan impulsif gapnya. Tapi aku nggak yakin kalau ini juga bisa diisi semua. Jadi mungkin dia ada potensi misalnya isi salah satu gap yang ada yang paling atas ini. Setelah itu dia langsung reversal juga boleh aja. Nggak harus, dia harus isi sampai bawah, sampai 1800. Tapi untuk area yang paling dekat yang bisa kita pantau 2289, kalau memang ada reversal di sana, misalnya double bottom, teman-teman bisa follow up aja. Jadi seperti itu. Itu untuk time frame yang lebih kecil, misalnya di time frame 4 jamnya. Ya. Kita coba turunkan lagi ke time frame 1 jam. Di time frame 1 jam, teman-teman bisa lihat ya. Pergerakannya seperti apa untuk time frame 1 jamnya. Nah, ini 1 jamnya kalau saya lihat, so far kita memang membentuk yang namanya semacam rising wedge ya. Di sini kurang lebih seperti ini. Ini ada wedges yang terbentuk atau ya channel. At least pergerakannya masih cukup rapi berada di area channeling. Jadi ketika dia masih berada di sana ya kita nggak perlu cari untuk entry sebenarnya. Apalagi di spot ya, harganya sudah cukup premium. Saya kurang suka. Area entry-nya yang paling oke misalnya spot ya 2300. Under 2300. Paling sweet spot di 2000 ya. 2000 area psikologis. Teman-teman boleh coba entry kalau di area 2000. Disclaimer on ya. Jadi teman-teman harus lihat juga untuk konfirmasi candlenya, lalu momentumnya itu seperti apa. Teman-teman juga harus pantau juga semuanya di sana. Seperti itu. So far sih saya melihat area support yang paling dekat ya ada di area channel ini di sekitar 2500-an. Kalau itu jebol kita ada potensi ke 2300 seperti itu. Saya masih belum melihat untuk area menarik untuk Ethereum at least untuk saat ini. Kalau kamu mencari short, aku juga nggak begitu saranin ya, karena area shortnya range-nya masih cukup lebar untuk sekarang. Dia mau naik ke atas ke top channel 2800 juga masih boleh sebenarnya. Setelah itu ada potensi untuk koreksi ke bawah. Gitu. Kalau kamu mau cari short misalnya di time frame 30 menit, ya kamu tandain aja ketika dia retracement di area 2685, 2685 dan gagal bertahan di sana, dia membentuk swing high, ya kamu boleh coba untuk spekulasi short. Misalnya di sini. Dengan stop loss-nya nggak usah terlalu jauh, 2740 aja, taking profit-nya di bawah 1/2, seperti itu. Itu juga bisa kamu manfaatkan. Tapi dengan catatan untuk time frame kecilnya itu harus ada namanya swing dulu. Swing itu seperti apa? Swing itu seperti ini. Ya, swing high seperti ini, swing high seperti ini, itu harus ada dulu. Kalau nggak ada swing high, aku kurang begitu berani untuk saat ini, untuk Ethereum ya. Tapi untuk yang lainnya nanti kita coba pantau juga di time frame yang lebih kecil ketika nanti kita live streaming, seperti itu. Sekarang, ini saya buatkan gap untuk kita pantau di daily time frame-nya. Nah, seperti ini ya, kurang lebih. And then kita move ke USDT dominance. USDT dominance-nya, teman-teman bisa coba lihat ya, untuk USDT dominance di sini, pergerakan kita sudah drop ya, drop dengan signifikan. Saya ekspektasi ada reversal dulu, retracement at least ke area mid dari trend line di sekitaran 4,8%. Saya ekspektasi dia bisa retrace ke sana dulu untuk kita bisa cari untuk area entry yang cocok sweet spot entry-nya. Tapi kayaknya kita masih agak begitu susah untuk dapat di sana. Bentar ya, saya akan coba cek di sini. Nah, kita sudah 2 kali breakdown dari structure-nya. Teman-teman bisa lihat untuk line chart-nya juga kelihatan ya. Breakdown, ini change of character, lalu break of structure lagi di bawah ini. Jadi, semua pullback yang terjadi, saya masih asumsikan itu merupakan koreksi untuk kita bisa cari long di semua koin ya, terutama. Bukan di Bitcoin aja. Bitcoin, Ethereum, dan juga altcoin itu juga masih memberikan peluang yang cukup menarik untuk aku saat ini. Gitu. Di time frame 4 jamnya, ini ada break of structure yang sangat terlihat. Teman-teman bisa lihat mungkin kalau mau cari untuk area entry, ya. Aku better untuk tunggu dia breakout dulu ke atas, gitu, untuk USD dominance. Karena kalau USD-nya naik, pasti marketnya akan drop dulu ke bawah. Nah, itu akan memberikan kesempatan untuk kita nggak FOMO, ya. Karena kalau kita entry sekarang, kita jatuhnya FOMO. Belum tentu nanti marketnya akan reversal, tapi kita sudah entry gitu ya, nanti kita bisa kena drawdown gitu ya. Belajar dari pengalaman kemarin, teman-teman harus tahu bahwa market crypto itu cukup volatile, kita nggak bisa sembarangan entry ya, meskipun memang kita sudah drop valid untuk kita reversal di daily time frame-nya, seperti itu. Karena memang untuk weekly-nya teman-teman bisa coba cek ya, untuk USD dominance-nya ada potensi kita main sampai ke lower channel di bawah ini sekitar 3,5%, seperti itu. Karena memang ini area lower dari channelnya. Setelah itu ya hopefully kita lebih breakdown lagi, tapi aku nggak begitu yakin karena ini areanya cukup rapi untuk channelnya. Jadi ya kita harus pantau lagi lah di bawah, kita nggak bisa terlalu over optimis seperti itu ya. Lalu and then kita move ke Bitcoin dominance. For Bitcoin dominance di sini akhirnya kita breakdown ya dari area channel atas yang terbentuk di sini. Resist,
resist, di sini resist juga, ini juga resist ya. Jadi masih valid juga ternyata ya. Saya nggak salah untuk bilang bahwa area atas ini merupakan area resisten, dan ternyata benar area atas itu area resisten dan dia drop dengan signifikan. Targetnya kemana? Targetnya ya nggak bisa jauh-jauh ya, 59 itu target yang paling realistis. Kenapa? Karena kita harus belajar dari pengalaman yang kemarin. Bearish engulfing, di sini juga ada bearish engulfing, engulfing juga, tapi dia gagal jebol dari area trendline yang terbentuk. Ini data ya, bukan berarti kita bearish engulfing lalu kita drop sampai 48%. Kayaknya kita terlalu over optimism kalau kita bilang dia jebol dari area channel yang terbentuk. Memang ini area channel ini berpotensi untuk dijebol, tapi kita harus lihat lagi monthly-nya pun untuk closing monthly ya, dia membentuk bearish engulfing di area sekitar 60%, dia kembali naik lagi gitu. Bukan berarti kita nanti bulan ini kalau kita membentuk bearish engulfing kita langsung drop ke bawah. By historical data kita sudah satu kali gagal. Jadi teman-teman juga harus realistis juga dan mengukur untuk segala bentuk resiko yang mungkin terjadi di market. Memang kita melihat ya, nggak bisa dipungkiri kalau kita tarik untuk Fibonacci dari sini ke bawah, kita masuk dalam area 79%. Ini area maksimal yang biasanya terbentuk ketika dia retrace menaik ke atas. Memang, tapi ya namanya probabilitas ya, kita nggak bisa terlalu overconfidence juga. Kita harus tahu yang namanya resiko seperti itu. For me, untuk area entry dia harus naik dulu, nggak bisa dipungkiri. Naik sedikit, naik banyak, terserah, yang penting naik dulu 63% itu oke ya. Itu akan membuat market kembali koreksi pastinya. Money flow akan kembali ke Bitcoin, ya altcoin-nya pasti akan koreksi, bleeding lagi, saya suka. Nanti kita bisa coba cari-cari entry seperti itu. Ya jebol dari 4,33 ya. Saya sudah sering untuk infokan di video-video sebelumnya. 4,33 ini konfirmasi kita untuk alts-nya bisa kembali perform, dan sudah dikenapi ya, jebol dari sini langsung drop ke bawah seperti itu. Jadi ya kalau teman-teman ikuti ya sebenarnya nggak ada yang berubah untuk analisa kita. Memang saya jarang update, tapi ya buat apa untuk update tiap hari sebenarnya, karena memang pergerakannya nggak volatile tiap hari kan untuk kriptonya seperti itu. And then kita lihat untuk others market cap. Others market cap-nya juga sudah kembali masuk di area channel ya, di area channel yang terbentuk, kembali masuk di sana. Bearish bullish engulfing, di monthly pun juga ada potensi bullish engulfing. So aku melihat any pullback, koreksi ke bawah itu merupakan kesempatan kita untuk nambah muatan seperti itu. Area bawah ini saya hapus dulu. Ya, nah kurang lebih seperti ini. Jadi untuk area support sekarang, aku cuma melihat area ini bisa jadi area perhentian untuk others market cap-nya. Total market cap dari others-nya koreksi untuk kembali naik lagi. Ini untuk market cap-nya. And then untuk others dominance-nya juga sudah bagus ya. Dia breakout dari 8,3% dan sekarang bermain membentuk triple bottom di bawah. Ini area resisten, ekspektasiku koreksi sedikit untuk kembali lanjut untuk sekarang ini. Potensi untuk others market cap. Oh, market cap ya, ini others dominance. Bentar. Others, oh ini others market cap, ini others dominance ya. Others titik D ya. Dominance dari others-nya akan meningkat apabila Bitcoin dominance-nya itu drop ke bawah. Syaratnya seperti itu. Jadi teman-teman catat aja. Kalau Bitcoin dominance naik, ya ini akan pasti turun lagi ke bawah. Jadi ini kan berkebalikan dari Bitcoin dominance pergerakannya seperti itu. And then kita cek lagi yang terakhir untuk total market cap-nya. Total market cap-nya sudah breakout dengan bagus. Ada head and shoulder di sana, tinggal kita tunggu untuk retracement-nya. 830 ini jadi area target kita untuk saat ini, untuk koreksinya. Seperti itu ya, pergerakannya untuk saat ini. Kurang lebih itu yang bisa kita update. Terakhir ya, untuk ETF Bitcoin-nya, kita melihat ini sudah masuk dengan impuls. Ketika dia koreksi, juga koreksi kecil-kecil. Hari ini koreksi, kemarin 91 juta dolar, nggak begitu berarti untuk koreksinya ya, kecil. Karena kita sudah masuk kembali menuju all time high untuk inflow dari ETF spot dari Bitcoin-nya. Jadi sudah cukup bagus. Untuk Ethereum-nya kita lihat nggak sebagus dari Bitcoin ya, masih outflow terus, tapi biasanya pergerakannya akan ngekor lah ya. Meskipun dia outflow, aku kira sih nggak terlalu berdampak ya selama Bitcoin-nya masih terus diakumulasi. Nanti pasti ada institusi lain yang tertarik untuk Ethereum seperti itu. Karena Ethereum ini nggak bisa dipungkiri, untuk alts-nya bisa kembali bergerak, Ethereum itu harus make a move. Nggak ada lagi syaratnya, karena Ethereum itu masih market cap nomor 2 terbesar setelah Bitcoin. Solana, BNB itu masih kalah dari Ethereum. XRP pun juga masih kalah. Jadi saya masih melihat Ethereum ini masih menjadi mother of altcoin untuk momen di tahun ini. Bull run di kali ini, at least ya, seperti itu. Jadi itu aja untuk video kali ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, bantu saya untuk capai 15 likes. Nanti kalau 15 likes kita akan adakan live streaming secepatnya ya. Dan juga disclaimer on buat teman-teman semua bahwa video ini bukan merupakan
ajakan untuk membeli ataupun jual. Jadi teman-teman harus lakukan analisa ulang lagi secara mandiri ya. Kurang lebih itu aja dari saya. Thank you semua dan good luck. See you next video. Bye bye.